Nah, saudara, kita melihat Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mukjizat kesembuhan itu. Nah, jadi karena pada saat itu ada 5.000 orang laki-laki yang bersedia menyatakan ikut Yesus dan menyatakan ada begitu banyak terlibat melihat mukjizat-mukjizat, akhirnya Petrus dan Yohanes bebas dari tuduhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni pelayanan yang berhasil. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan bukanlah suatu yang statis, tetapi adalah dinamis. Pelayanan Kristen itu sering sekali berdampak resiko yang mau tidak mau harus bersedia membayar harganya. Hal itu telah dialami oleh para rasul, baik itu Petrus maupun Yohanes di dalam pelayanannya. Ada sikap pro dan kontra, dan mau tidak mau semua itu harus dihadapi. Namun sebagaimana sikap terhadap situasi dan kondisi tersebut, hal itu menentukan kemenangan seorang hamba Tuhan. Nah, di dalam terang Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, kita akan melihat beberapa segi dari harga yang harus dibayar oleh orang percaya ketika melayani Tuhan. Yang pertama adalah fakta
serta akan adanya harga yang harus dibayar oleh orang percaya. Itu di ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang melayani orang banyak, lalu tiba-tiba imam-imam dan kepala bait Allah, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki datang kepada mereka dan menganggap Petrus dan Yohanes itu adalah sebagai seteru, sebagai musuh yang harus diperangi. Nah, lalu selain itu juga mereka dimarah-marahi dengan sangat dahsyat karena dianggap sebagai semacam musuh yang mengajarkan ajaran baru ataupun sekte. Nah, jadi Yohanes dan Petrus di sini mengalami dimarahi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi sekutu mereka. Nah, lalu hal yang ketiga adalah tidak hanya sampai dimarah-marahi, tetapi mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan ataupun penjara sementara. Itu terdapat di ayat yang ketiga, karena dikatakan pada waktu itu hari sudah malam. Jadi untuk menunggu apakah keputusan itu salah atau benar, begitu ya, karena memberitakan nama Yesus di antara begitu banyak orang. Nah, jadi mereka harus ditahan dan ditunggu pada keesokan harinya akan diadili. Nah, mereka dihadapkan ke pengadilan. Di ayat yang ketujuh, Yohanes dan Petrus dikeluarkan dari tahanan dan kemudian dihadapkan ke pengadilan. Nah, disinilah kita melihat bahwa fakta di dalam pelayanan itu ada harga yang harus dibayar. Bahkan biasa kadang-kadang sampai harus menghadap ke pengadilan. Dan kemudian tidak diterima dan tidak dimengerti oleh orang-orang tertentu. Nah, saudara, ini adalah pengalaman penolakan yang sangat-sangat menyakiti. Seharusnya orang Saduki, pengawal bait Allah, dan imam-imam itu mendukung Petrus dan Yohanes, karena kitab Perjanjian Lama mereka kan sama, ya kan? Nah, walaupun pada saat itu Injil belum ditulis, mestinya mereka yang mengerti kitab suci, yang mengerti Taurat, mereka ini memahami bahwa Yesus itulah yang diberitakan di dalam kitab-kitab Taurat. Saudara, kenyataan di dunia pelayanan maupun di dunia usaha maupun di dalam kehidupan sehari-hari, fakta kita tidak diterima dan tidak dimengerti oleh orang-orang tertentu itu adalah kenyataan yang pahit, kenyataan yang sangat menyakitkan karena tidak diinginkan, karena ditolak. Nah, tetapi mau tidak mau semua itu harus dihadapi karena teori dan kenyataan biasanya memang berbeda ya. Jadi di lapangan ada begitu banyak kesulitan sehingga ketika kita melakukan kebajikan pun, menyampaikan kebenaran pun, ada orang-orang yang salah paham dan kemudian akhirnya memusuhi kita dan menjadi seteru kita. Lalu fakta yang kedua adalah faktor-faktor orang percaya harus membayar harga. Yang pertama adalah karena memberitakan dan menyaksikan nama Yesus yang berkuasa di ayat yang kedua. Jadi pelayanan Petrus dan pelayanan Yohanes pada saat itu adalah karena mereka sebagai rasul Yesus Kristus yang menggebu-gebu karena mencintai guru mereka yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka menyaksikan kuasa nama Yesus yang dapat menyembuhkan banyak orang sakit karena ada saksi di depan mata mereka. Ada begitu banyak orang yang sudah disembuhkan oleh nama yang berkuasa ini, Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, itulah nama yang diberitakan oleh Yohanes dan Petrus. Dan kemudian faktor orang percaya harus membayar harga yang kedua adalah karena dianggap menyaingi yang lain. Nah, saudara, sering sekali di dalam pelayanan kita tidak memasang jarak ya dengan saudara-saudara, tidak memasang yang namanya sikap bermusuhan, tetapi ada saja kesalahpahaman, ada saja sering sekali orang lain menganggap kita ini adalah saingan mereka, padahal seharusnya kita ini adalah satu tubuh Kristus, kita bekerja sama, kita bersatu hati memajukan Injil Kerajaan Allah. Tetapi sekali lagi fakta di lapangan berbeda, sering sekali yang seharusnya menjadi saudara kita justru memusuhi kita. Lalu yang ketiga, karena
karena dianggap membawa ajaran baru di ayat yang kedua. Nah, karena Petrus dan Yohanes ini menggebu-gebu mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan namanya berkuasa memberikan keselamatan dan namanya berkuasa memberikan keselamatan, maka orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau tidak ada roh. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, jadi ini terdapat golongan-golongan orang di dalam masyarakat pada saat itu di mana Yohanes dan Petrus melayani, ada bermacam-macam opini. Dan Yohanes serta Petrus dianggap membawa ajaran baru yang tidak sama dengan yang mereka ajarkan. Nah, disitulah timbul fakta-fakta mereka ini dianggap sebagai musuh. Jadi Petrus dan Yohanes harus membayar harga. Nah, lalu yang keempat, karena mereka dianggap orang yang biasa dan tidak terpelajar. Ya, kita tahu siapa Yohanes, kita tahu siapa Petrus. Mereka adalah, dua-duanya adalah nelayan. Dua orang nelayan yang tidak berpendidikan ini dianggap mereka ini adalah orang yang tidak patut untuk berbicara, tidak patut untuk berkhotbah. Jadi adanya faktor kesombongan di balik kedangkalan pemahaman akan firman Allah secara menyeluruh. Jadi orang Saduki dan imam-imam serta kepala pengawal bait Allah, mereka menganggap diri mereka ini lebih terdidik, lebih mengerti firman Tuhan daripada nelayan-nelayan yang menyaksikan nama Yesus ini. Nah, saudara, hal yang berikutnya adalah hal yang ketiga, hal-hal yang dibutuhkan orang percaya di dalam membayar harga. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, lalu bisa dilanjutkan dengan bacaan ayat 19 sampai 20. Nah, hikmat dan kuasa Roh Kudus inilah yang sudah menyertai Petrus sehingga Petrus berdiri dengan kokoh dan dapat berpidato serta dapat berkhotbah dengan sangat baik. Petrus menjawab mereka dengan penuh hikmat dari Roh Kudus dan dengan lantang mengatakan, "Hai pemimpin-pemimpin," ya. Jadi pidatonya ini sangat memukau sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tekad dan kerohanian untuk membela kebenaran. Walaupun mereka hanya berdua saja, mantan nelayan yang menjadi rasul Yesus Kristus ini, yakni Yohanes dan Petrus, tetapi mereka sudah bertekad dan kerohanian mereka itu adalah untuk membela kebenaran. Jadi mereka tidak takut kepada khalayak ramai yang berdiri untuk memusuhi mereka. Petrus menyaksikan nama Yesus Kristus dari Nazaret yang penuh dengan kuasa, tidak bergeming sedikit pun. Lalu yang berikutnya, mereka bergantung mutlak kepada Tuhan, kepada nama yang mereka saksikan, yakni Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan di antara orang mati, dan mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara, inilah ciri-ciri pelayanan yang berhasil. Walaupun ada begitu banyak tantangan, tetapi karena ada komitmen, ada tekad, maka tidak akan mundur selangkah pun, walaupun di dalam pelayanan akan ditolak dan bahkan kadang-kadang harus menjadi martir. Nah, saudara, yang keempat, pelayanan yang berhasil itu adalah kita melihat setelah Petrus dan Yohanes membayar harga, akibat setelah seseorang ataupun para rasul bersedia membayar harga, dan juga kita aplikasikan dengan kita, akibat kalau kita membayar harga di dalam pelayanan kita, maka yang pertama, mereka dilepaskan atau dibebaskan dari musuh, ya. Kita dapat dibebaskan dari musuh karena Tuhanlah yang berperang untuk menggantikan mereka. Tuhanlah yang berperang membela dan menolong kita. Nah, saudara, di sepanjang Alkitab itu sudah sangat jelas sekali fakta menjamin bahwa kalau kita berdiri di pihak yang benar, kita berada di dalam kebenaran, saudara, maka kita tidak perlu takut karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Walaupun tidak selalu secara fisik kita kelihatannya menang, tetapi ketika menyatakan sikap kita tidak gentar kepada yang munafik, kepada yang jahat, dan kepada yang memerangi kita, itu saja sebenarnya sudah menang mutlak, karena kita sudah menunjukkan siapa yang kita percaya dan kita sudah berpegang kepada Allah yang sudah mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara,
Kita melihat Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mukjizat kesembuhan itu. Nah, jadi karena pada saat itu ada 5.000 orang laki-laki yang bersedia menyatakan ikut Yesus dan menyatakan ada begitu banyak terlibat melihat mukjizat-mukjizat, akhirnya Petrus dan Yohanes bebas dari tuduhan karena apa yang disaksikan oleh Yohanes dan Petrus itu ternyata benar adanya, karena orang banyak sekitar 5.000 orang itu akhirnya membuktikan bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah benar. Saudara, lihat, bukankah saksi di pengadilan cukup 2 orang saja, tetapi Tuhan menyediakan ada 5.000 laki-laki, ya, bahkan mungkin lebih kalau dihitung yang lain-lain, saudara, untuk menyaksikan akan fakta bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati dan kemudian melakukan begitu banyak mukjizat kepada orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang berhasil kita melihat ketika seseorang sudah membayar harga di dalam pelayanan. Hal yang kedua yang didapatkan adalah musuh akhirnya dipermalukan di depan mereka. Saudara, memang kita tidak ingin membalas dendam, ya, karena yang menghakimi dan yang membalas segala kejahatan orang-orang di dunia ini adalah haknya Tuhan. Tetapi sering sekali Tuhan memperlihatkan bahwa musuh dipermalukan di depan kita yang sudah berdiri untuk membela kebenaran. Lalu yang ketiga, setelah kita berhasil untuk membayar harga, Tuhan semakin memberkati hidup dan pelayanan kita. Nah, terbukti bahwa Petrus dan Yohanes akhirnya semakin diberkati dan pelayanan mereka semakin sukses. Demikian juga saat ini kita sekarang, saudara, setelah kita bersedia membayar harga emosi, membayar harga rupiah, membayar harga keringat, membayar harga cucuran air mata, bahkan kadang-kadang meneteskan darah mungkin, ya, dengan sakit, penyakit dan sebagainya. Tetapi percayalah saudara, semua itu akan diberkati oleh Tuhan dan pelayanan kita semakin cemerlang. Lalu yang keempat adalah akibat seseorang setelah membayar harga, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan ada 5.000 orang laki-laki yang menyatakan menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya yang kelima, Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Nah, inilah ciri-ciri pelayanan yang berhasil. Ujung-ujungnya, akhirnya, finalnya itu adalah Soli Deo Gloria, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apa yang sedang saudara tekuni? Pelayanan kecilkah? Pelayanan sedangkah? Atau pelayanan besar? Di mata Tuhan, saudara, semua pelayanan itu berharga. Baik besar, sedang, kecil, kecil, sedang, besar, ya. Semua pelayanan itu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkenan jikalau kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Melayani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Shalom.